Jumpa kembali dalam video pembelajaran Mata Pelajaran Matematika kelas 8 semester 2. Kali ini kita akan membahas materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, sebelum mulai belajar, maka ada baiknya terlebih dahulu kita ketahui tujuan program video pembelajaran ini. Siswa dapat memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan. Siswa dapat menggunakan konsep dan memecahkan masalah materi perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan. Membantu peserta didik dalam memahami pengertian perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Melatih peserta didik dalam memecahkan masalah materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Menunjukkan kebenaran bahwa grafik perbandingan senilai berbentuk garis lurus. Menunjukkan kebenaran bahwa grafik perbandingan berbalik nilai berbentuk kurva mulus. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata pelajaran matematika dengan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Selamat menyaksikan. Sebelum melihat percobaan mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai, maka sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu materi tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pertama, mari kita mempelajari materi tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah apabila terdapat korespondensi satu-satu antara dua kelompok data dengan sifat nilai perbandingan dua elemen, di kelompok kiri sama dengan nilai perbandingan dua elemen bersesuaian yang ada di kelompok kanan. Maka kedua kelompok data itu disebut berbanding senilai. Ciri dari perbandingan senilai adalah jika nilai atau banyak objek di kelompok kiri semakin bertambah, akan berakibat nilai atau objek yang bersesuaian di kelompok kanan juga akan semakin bertambah. Di samping itu, perbandingan dua elemen di kelompok kiri dan kanan sama. Kedua, kita harus mengetahui juga apa itu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah apabila terdapat korespondensi satu-satu antara dua kelompok data dengan sifat nilai perbandingan dua elemen yang bersesuaian di kelompok kedua berbalik nilainya dengan nilai perbandingan di kelompok pertama, maka perbandingan di antara kelompok pertama dengan kelompok kedua disebut perbandingan berbalik nilai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan mengenai perbandingan senilai atau berbalik nilai? Baik, kalau begitu, percobaan pertama adalah melakukan percobaan perbandingan senilai. Mari kita lihat. Siapkan papan. Bahan triplek ukuran panjang total 100 cm, terbagi menjadi 4 bagian yang sama, tiap bagian ukuran panjang 25 cm, lebar 25 cm, tebal 1 cm, total ukuran papan panjang 100 cm, lebar 25 cm, tebal 1 cm. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk melintasnya mobil mainan yang akan diukur. Adalah banyaknya putaran roda jika panjang lintasan berubah. Selanjutnya siapkan penumpu. Bahan kayu ukuran dari tiap buah dengan panjang 25 cm, lebar 4 cm, tebal 2 cm, banyaknya atau volume 5 buah atau bisa lebih. Fungsinya adalah sebagai penumpu ujung papan sehingga mobil bisa meluncur pada papan dengan panjang lintasan berbeda. Selanjutnya siapkan mobil-mobilan. Bahan plastik, ukuran roda bermacam-macam. Dalam percobaan ini digunakan dua buah mobil mainan yang diameter rodanya berbeda besar dan kecil. Banyak mobil mainan minimal 2 buah dengan ukuran diameter roda yang berbeda. Fungsinya adalah sebagai objek yang akan diukur banyaknya putaran roda untuk melintasi papan dengan panjang lintasan berbeda-beda. Selanjutnya adalah kita siapkan solasi kertas,
Solasi kertas sedikit diletakkan pada salah satu roda mobil mainan, kemudian diberikan tinta. Fungsinya adalah untuk memberi tanda pada papan lintasan sehingga banyaknya titik tinta pertanda banyaknya putaran pada roda mobil mainan yang melintas. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan. Lakukan percobaan ini dengan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 hingga 5 anak. Hal pertama yang harus dilakukan adalah persiapan. Kalian harus menyiapkan alat peraga, yaitu media pembelajaran yang terdiri dari papan, penumpu, mobil mainan, dan solasi kertas. Setelah itu, kita dapat langsung melakukan percobaan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun papan lintasan. Langkah kedua adalah peluncuran mobil mainan. Sebelum diluncurkan, salah satu roda diberi tempelan solasi kertas, kemudian diberikan lem sedikit saja, kemudian ditetesi tinta. Pastikan bahwa tinta akan membekas pada papan sehingga banyaknya perputaran roda bisa terlihat dan bisa dihitung. Peserta didik meluncurkan bermacam mobil mainan yang berbeda panjang diameternya, besar dan kecil, minimal 2 buah mobil mainan. Sedangkan papan yang digunakan dengan panjang yang berbeda-beda jarak atau panjangnya mulai dari 25 cm sampai dengan 100 cm. Panjang papan berubah-ubah sesuai keinginan kalian. Mobil mainan diluncurkan mulai dari 25 cm, 50 cm, 75 cm, hingga 100 cm. Dari ujung atas dengan memasang penumpu, yaitu balok kecil dengan jumlah penumpu tetap, mulai dari 1 atau 2 buah saja, atau sesuai keinginan kalian, asalkan banyaknya penumpu tetap. Langkah selanjutnya adalah setelah mobil mainan diluncurkan, kalian menghitung dan mencatat banyaknya titik tinta dari roda mobil mainan yang diluncurkan. Langkah terakhir, kalian bisa menghitung dan mencatat hasil percobaan ke dalam tabel atau grafik. Setelah itu, kalian dapat menyimpulkan perbandingan senilai. Bagaimana? Mudah bukan?
Apakah kalian sudah melakukan percobaan seperti pada tayangan tadi? Perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan antara panjang papan lintasan yang diperlukan mobil mainan untuk melintasi papan dengan banyaknya perputaran roda. Dikatakan ada perbandingan senilai antara panjang papan lintasan dengan banyaknya perputaran roda. Jika panjang papan bertambah, maka banyak putaran roda mobil juga bertambah. Dan sebaliknya, jika panjang papan berkurang, maka banyak putaran roda mobil juga berkurang. Kondisi semacam ini didefinisikan terjadi perbandingan senilai antara panjang papan lintasan yang diperlukan mobil mainan untuk melintasi papan dengan banyaknya perputaran roda. Untuk lebih jelas, maka kita dapat melihat contoh perbandingan senilai pada kehidupan sehari-hari. Seperti berikut ini. Jika kalian melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor atau sepeda, tentu kalian membutuhkan bensin sebagai bahan bakar untuk dapat menempuh perjalanan. Dan tentunya banyaknya bensin yang akan dibutuhkan juga sesuai dengan perjalanan yang akan kalian tempuh. Dengan penjelasan materi yang saya sampaikan, semoga semakin membuat kalian paham akan materi perbandingan senilai. Selanjutnya, saya akan menunjukkan percobaan perbandingan berbalik nilai. Mari kita lihat berikut ini. Pertama, yang harus dilakukan adalah persiapan. Kalian harus menyiapkan alat peraga atau media pembelajaran yang terdiri dari papan, penumpu, mobil mainan, dan stopwatch. Dalam percobaan perbandingan berbalik nilai, yang berubah-ubah adalah banyaknya penumpu. Yang akan diukur adalah banyaknya waktu yang diperlukan jika banyak penumpu berubah-ubah jumlahnya, mulai dari 1 penumpu, 2 penumpu, 3 dan seterusnya sampai 5 penumpu. Setelah itu, kita dapat langsung melakukan percobaan. Pertama, kita dapat menyusun papan lintasan. Kedua, kalian meluncurkan mobil mainan pada papan sepanjang 100 cm, mulai dari ujung atas dengan memasang penumpu atau balok kecil yang berubah-ubah jumlahnya, mulai dari 1 penumpu, 2 penumpu, dan seterusnya sampai 5 penumpu.
Langkah ketiga, seiring dengan meluncurkan mobil mainan, kalian mengukur dan mencatat waktu yang diperlukan mobil mainan untuk melintasi papan sepanjang 100 cm dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch, alat pengukur waktu saat mobil mainan melintasi papan, agar lebih teliti dan jelas perbedaannya jika banyak penumpu ditambah atau dikurangi. Langkah terakhir, kalian bisa menyimpulkan perbandingan berbalik nilai, yaitu melalui tabel atau grafik. Bagaimana? Apakah percobaan perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai sama? Tentu berbeda. Kalian sudah mencobanya? Mudah bukan? Sekarang saya akan memberikan penjelasan materi mengenai percobaan tadi. Perbandingan yang dimaksud adalah antara banyaknya penumpu dengan waktu yang diperlukan mobil mainan untuk melintasi papan dengan jarak yang sama. Dikatakan ada perbandingan berbalik nilai antara banyaknya penumpu dengan waktu yang diperlukan mobil mainan untuk melintasi papan. Jika banyaknya penumpu bertambah, maka waktu yang diperlukan berkurang. Dan sebaliknya, jika banyaknya penumpu berkurang, maka waktu yang diperlukan bertambah. Kondisi semacam ini didefinisikan terjadi perbandingan berbalik nilai antara banyaknya penumpu dengan banyaknya waktu yang diperlukan. Untuk lebih jelas, kita dapat melihat contoh perbandingan berbalik nilai dari kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat contoh berikut ini. Jika kalian sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka sepeda akan melaju lebih cepat, sehingga waktu tempuh yang diperlukan semakin sedikit. Dengan penjelasan materi yang saya sampaikan, semoga semakin membuat kalian paham akan materi perbandingan berbalik nilai. Dengan adanya percobaan perbandingan senilai dan berbalik nilai, tentu kalian sekarang sudah paham perbedaan dari kedua perbandingan tersebut. Dari tabel dan grafik yang diperoleh, perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai adalah perbandingan senilai grafiknya berupa garis lurus, sedangkan perbandingan berbalik nilai grafiknya berupa kurva mulus. Untuk mengevaluasi, setelah melihat percobaan dan penjelasan tadi, maka kalian tentu dapat dengan mudah mengerjakan soal berikut ini. Dua buah mobil dengan diameter yang berbeda, yaitu besar dan kecil, melintas pada papan yang jaraknya sama dengan banyak penumpu sama. Misalnya, panjang papan 50 cm,
banyak penumpu 1 buah atau 2 buah? Dan pertanyaannya adalah, benarkah perbandingan yang didapat antara banyaknya putaran roda dengan panjang diameter roda adalah perbandingan berbalik nilai? Beri penjelasan. Bagaimana? Sudah dapat jawabannya kan? Baik, jika sudah, mari kita bahas bersama. Jawabannya adalah benar, bahwa perbandingan antara banyaknya putaran roda dibanding dengan panjang diameter roda adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, kalian sudah melihat percobaan mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai beserta penjelasannya. Bahkan, kalian sudah menjawab soal-soal yang saya berikan. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Jika ukuran X semakin besar, maka ukuran Y semakin besar pula. Y dibanding X selalu sama. Kata kuncinya adalah senilai dibagi. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran jika ukuran X semakin besar, tetapi ukuran Y semakin kecil atau sebaliknya. Y kali X selalu sama. Kata kuncinya adalah berbalik nilai dikalikan. Dengan begitu, kalian dapat menjelaskan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, serta mempraktekannya di rumah. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya.